dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu dan anak-anak yang muda yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup kita ini sering sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita meminta supaya kepada kita diberikan kesehatan, tetapi besok kita jatuh sakit. Kita memohon supaya anak-anak kita semua bisa seturut dengan kita, tetapi sering terjadi anak-anak tidak bisa membahagiakan orang tua. Kita menginginkan kedamaian, tetapi yang datang adalah masalah. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita memikirkan dengan sendirinya apa yang kita pikirkan.
Tetapi Tuhan tetap setia peliharakan kita, menjaga kita, dan mengasihi kita. Sehingga iman kita itu tetap kuat, iman kita itu tetap terpelihara, dan iman kita itu tetap setia mengikut Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada kita. Perikop ini diberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini sangat populer di tengah-tengah orang Kristen. Karena dari anak-anak sekolah minggu pada zaman itu, kita mungkin sampai sekarang ada nyanyiannya tentang nafs ini. Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Itu sangat populer sekali. Apalagi di kalangan kita orang Batak. Tidak tahu apakah itu benar makan-memakan kan? Memang kalau makan-makan orang Batak luar biasa. Kalau dikatakan pesta katanya makan. Gitu. Kalau ada pesta di kalangan orang Batak, makanan kurang, makanan tidak cukup, wah itu sesuatu yang menggelitkan. Di sini Markus menceritakan bagaimana Yesus melihat banyaknya orang berbondong-bondong mau mendengarkan suaranya. Walaupun mungkin motivasinya berbeda-beda. Karena yang diberi orang ini ya tidak tahu siapa saja mereka. Tapi mungkin mereka lebih banyak mau ingin melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mereka mau melihat mujizat yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga mereka datang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Yang kita lihat pada saat itu, tempat itu sepi, sunyi, dan kemudian sudah waktunya malam. Murid-murid mengatakan, suruhlah mereka pulang. Waktu sudah malam dan mereka juga sudah lapar. Apa jawab Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Maka jawab murid-murid kepada mereka, harus kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini tidak bisa berterima di dalam pikiran para murid-murid itu. Bagaimana kami memberikan mereka makan begitu banyak? Para murid langsung hitung-hitung. Kalau tidak ada 200 dinar beli roti, tidak akan cukup memberikan makan yang 5.000 ini. Kalau kita baca Injil lain, dikatakan bahwa yang datang itu hanya laki-laki yang terhitung 5.000. Tidak turut dihitung anak-anak dan wanita-wanita. Berarti lebih dari 5.000 orang. Jadi mustahil para murid memberikan mereka makan dengan sekejap. Tidak mungkin satu catering menyediakan makanan dalam sekejap untuk 5.000 orang, Bapak. Mustahil. Makanya kalau para murid-murid itu berkata di sini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Pertanyaan daripada murid-murid ini sebenarnya sudah ada penyangkalan.
Bagaimana kami bisa melakukan? Nah, inilah gambaran hidup. Terkadang kita mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu di dunia ini. Sering masalah-masalah yang kita dapatkan di dunia ini tidak bisa kita pikirkan, sehingga membuat kita sering putus asa, membuat kita stres, membuat kita galau, ya. Membuat kita curhat di mana-mana. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan sering kita tidak mengingat bahwa ada Tuhan yang bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Sering kita lupa bahwa Tuhan itu ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari tetap beriman, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat 38 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu juga mustahil. Bagaimanapun dibikin memotong-potong 5 roti untuk 5.000 orang, kayaknya mustahil juga. Ada yang mengatakan bahwa ikan tadi cukup besar, katanya ikan paus. Bagaimana orang bisa bawa ikan paus ke darat dulu? Tetapi itu ya penafsiran yang suka-suka lah, itu yang sesuai dengan logika. Tetapi keterbatasan manusia, keterbatasan para murid-murid, keterbatasan kita, itu harus kita sadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak mampu melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan sebenarnya dengan kekuatan kita sendiri, karena kita adalah umat yang berdosa. Kita tidak mampu lagi berdiri di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah tergoda karena dosa. Tetapi di dalam kalimat itu Tuhan hadir menyelamatkan kita dari masalah itu. Dan itulah yang perlu kita sadari sebagai manusia berdosa, bahwa kita tidak mampu, sehingga hanya Tuhan yang boleh satu-satunya memampukan kita. Ketika Tuhan bertanya, berapa sama roti? Hanya 5. Sedikit sekali sebenarnya. Tetapi itu menggambarkan iman kita. Firman Tuhan menyatakan, kalau imanmu ada sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung.
Artinya kita tidak mungkin memindahkan gunung secara lahiriah. Tetapi yang dimaksudkan di situ bahwa dengan iman kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan iman kita bisa melangkah kehadiran Tuhan. Dengan iman kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Dengan iman kita juga bisa memberitakan firman Tuhan. Iman itu adalah pendirian, bukan upaya manusia. Pendirian itu bukan karena hasil upaya kita,